jelaskan sekilas ya. Ini mata kuliah baru dan ini pertemuan pertama kita. Dan jujur saya sangat excited dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini namanya pemrograman spasial dan bisa dibilang selama berapa tahun ya saya di geodesi ngajar dari 2012 sampai sekarang. Berapa tahun itu? Mungkin hampir 10 tahun saya di kampus. Ya, saya berjuang agar ada mata kuliah semacam ini. Ada yang pakai bahasa Python, kemudian ada machine learning-nya, ada deep learning-nya, ada pemrograman desktop ya dengan QGIS. Ya, itu sudah dari lama dan akhirnya baru terwujud sekarang. Saya sangat senang sekali. Dan saya harap teman-teman juga nanti akan mendapatkan apa yang diharapkan dari mata kuliah ini. Bukan hanya nilai, tapi juga skill dan kemampuan yang bisa mendukung teman-teman nanti di industri 4.0. Jadi ini mata kuliah yang cukup strategis dan baru. Bahkan kemarin saya sempat, kebetulan saya ada beberapa project dengan teman-teman programmer. Saya tunjukkan konten mata kuliah ini. Nah, mereka langsung excited, wah ternyata geodesi UGM sampai belajar sejauh itu. Nah ini mungkin untuk pertama kalinya juga di tingkat S1 sampai ada beberapa materi yang biasanya hanya diajarkan di S2 atau S3 mungkin kita tarik dan kita berhasil wujudkan untuk teman-teman di mata kuliah ini. Nah, jadi di kurikulum 2021 ini adalah mata kuliah baru. Ya, dan saya harap teman-teman juga bisa memaksimalkan meskipun kita sekarang masih online, jangan ragu untuk bertanya dan kami juga akan selalu berusaha untuk ngasih modul begitu ya ke teman-teman untuk bisa digunakan di praktikum. Ya, oke. Sepertinya sudah 65 kurang 1 yang belum absen. Ada yang masih galat? Ada yang masih error absennya? Oke. Nanti kalau masih error, disampaikan aja, kita akan berikan kesempatan lagi untuk absen nanti di akhir perkuliahan. Saya mungkin nggak akan lama karena tahu kemarin modul juga sudah saya berikan dan kalian mungkin sebagian sudah nyoba dan prakteknya. Sebentar, saya tutup dulu ini aplikasi di laptop saya terlalu lemot. Ya, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini secara umum, apa kontennya dan mengapa kita perlu belajar ini di geodesi dan seterusnya. Karena minggu lalu untuk mata kuliah ini kita libur ya, dan saya belum mengganti materi. Ya, kalau absen kan katanya libur nggak masalah gitu ya. Tapi materi belum saya ganti, materinya seharusnya adalah tentang pengenalan mata kuliah ini. Meskipun di Elok sudah ada, tapi saya belum ganti beberapa konten. Ya, tunggu ya. Ada pertanyaan barangkali? Saya pengennya untuk sesi semacam ini kita diskusi aja, nggak usah apa namanya? Ya, nggak usah kemudian saya harus selalu ngasih materi. Saya harap teman-teman udah bisa nyoba dari apa yang saya sampaikan kemarin dan kita bisa nanti kalau ada masalah misalnya kita bisa diskusikan sekarang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kenapa untuk apa Pak pemrograman spasial kali ini kita menggunakan Jupyter Notebook ya Pak? Kenapa tidak menggunakan seperti Google Colab seperti itu? Terus apa kira-kira yang mendasari perbedaan kedua hal tersebut gitu Pak? Mungkin Pertanyaan seperti itu. bagus. Good. Ya, pertanyaan semacam ini yang saya tunggu. Jadi hal-hal yang saya pilih di mata kuliah ini ya saya diskusikan dengan Pak Cecep, kemudian nanti kita akan gunakan itu memang sebagian besar dari ya pengalaman yang kami dapat sih di lapangan seperti apa yang kita pakai gitu ya. Nah, sebelum nanti saya bahas pertanyaan-pertanyaan ini, saya jawab dulu pertanyaan tadi, saya Pak Rifki yang nanya. Iya Pak. Oke, matur nuwun. Kenapa saya pakai Jupyter Notebook dan bukan Google Colab? Alasannya yang pertama adalah untuk ngasih ke teman-teman, saya tak share screen yang full. Untuk ngasih ke teman-teman satu feel gimana caranya benar-benar mengatur ya dan menyeting satu hal yang terkait dengan sebuah lingkungan Python yang nantinya akan digunakan untuk keperluan data science. Jadi
lingkungan Python itu banyak dan macam-macam. Ya, dan nanti bukan hanya digunakan untuk keperluan ini ya, bukan hanya untuk data science, tapi juga untuk misalnya nanti kalian membuat WebGIS. Jadi nanti di mata kuliah SIP berbasis web ada juga kalian akan buat lingkungan Python. Ya. Kemudian di mata kuliah ini, kenapa kemudian kita menggunakan ini dan bukan Google Colab? Selain agar kalian benar-benar menyentuh ya sebuah aplikasi Jupyter Notebook itu seperti apa ya. Google Colab itu juga berbasis dari Jupyter Notebook. Google Colab itu aslinya dari Jupyter Notebook juga, yang kemudian dikembangkan oleh Google dengan menggunakan ininya sendiri, engine-nya sendiri. Saya sudah memberikan Google Colab di mata kuliah PCD kalau nggak salah ya. Kalian udah belajar mengenai beberapa ya slice lah tentang bahasa Python, tentang computer vision. Saya sampaikan itu di mata kuliah PCD. Kemudian ya kalau pelatihan juga biasanya saya memberikan Google Colab. Kenapa di sini saya menggunakan Jupyter Notebook? Karena dengan cara semacam ini nanti kalian benar-benar akan merasakan seandainya nanti saya beri data ya. Jadi kalau kita lihat di Elok konten-konten materi kita di mata kuliah pemrograman spasial, ini sebenarnya kalian juga bisa nge-request. Seandainya ada satu hal yang pengen dibahas di mata kuliah, kalian belum jumpai ada di mata kuliah pemrograman spasial, kalian juga bisa minta untuk dibahas oleh dosennya. Kurikulum baru. Ya, kita coba lihat materi-materi kita ya. Ada yang pertama pemrograman Python, oke. Nah, geospatial data input dan output. Di minggu depan nanti kita akan coba pakai yang namanya GDAL, GDAL dan OGR ya, dan PROJ untuk transformasi koordinat. Kita back to basic banget. Seperti apa data spasial itu disusun di komputer. Nah, kalau ini kemudian kita pasang di Google Colab ya. Ini kita pasang di Google Colab, kalian nggak akan merasakan betapa susahnya karena di Google Colab sudah ada modul ini gitu. Nah, jadi saya pengen kita back to basic. Boleh saja untuk praktikum-praktikum ini kalian pakai Google Colab. Tapi nanti akan ada beberapa praktek, ya, yang kita nggak bisa pakai Google Colab di situ. Ya. Dan sebaliknya ada beberapa praktek semacam ini, ya, yang kita nanti harus menggunakan Google Colab. Jadi nggak masalah. Ya, ini hanya saya berikan dulu Jupyter agar kalian bisa dapat dasar ya landasan Jupyter Notebook itu seperti apa, terutama yang belum pernah. Kemudian kira-kira nanti kalau sudah menguasai Jupyter Notebook, kemudian atau Jupyter Lab ya, kalian bisa bergerak ke bidang-bidang yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu sih ya, Rifki. Jadi monggo-monggo saja. Misalnya kalau di awal ini kemudian mau pakai yang Google Colab, silahkan. Ya, saya juga nggak mempermasalahkan itu ya. Tapi saya sendiri pernah jumpai beberapa kasus yang nggak bisa dilakukan di Google Colab karena Google Colab itu ternyata nggak support dengan beberapa library yang seharusnya fine-fine aja di Jupyter Notebook. Nah, makanya saya kenalkan hal-hal yang lain selain punyanya Google. Boleh jadi Google itu nanti juga akan membunuh Google Colab. Jadi biar kita nggak kaget, kita back to basic ya, bahwa sebenarnya notebook itu ya asalnya dari Jupyter Notebook. Ya, sip. Ada lagi pertanyaan lain yang disampaikan secara langsung sebelum saya bahas yang ada di sini? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mungkin hampir sama dengan Kiki ya, Kak. Pak. Kalau di data science itu kan biasanya yang sering digunakan itu kalau nggak Python, kalau nggak bahasa R. Nah, kenapa nggak gunakan yang bahasa R aja, Pak? Oke, pertanyaan bagus juga. Gini, saya pengen ngasih bahasa R ya untuk satu tambahan pengetahuan buat kalian, dan tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah salah satu bahasa yang sangat penting yang harus kalian kuasai nanti ketika lulus. Jujur aja itu nanti begitu terjun ke data science itu akan ada dua pilihan, antara pakai R atau pakai Python. Nah, dua pilihan itu. Oke, kenapa nggak saya pakai R? Pertama gini, kita masih ini pun ya, saya beralih ke bahasa Python itu ya jujur aja berat. Berat dari sisi apa? Dari sisi ya pengajar lah misalnya. Jadi sekarang pun pemrograman komputer semester depan itu akan menggunakan Python. Nah, itu sudah berhasil. Setelah
debat lama itu ya. Akhirnya alhamdulillah pemrograman komputer tidak lagi pakai Golang C++, ya, tapi pakai Python. Kemudian lanjutannya adalah mata kuliah ini pemrograman spasial. Ya. Saya sempat usulkan waktu itu untuk kita pakai R, ya, tetapi saya tarik usulan saya. Saya pengen agar teman-teman dapat satu bahasa yang utuh, yang benar-benar bisa kalian kuasai, ya, bukan hanya sekedar satu celup itu kemudian tidak paham. Nah, maka kalian akan jumpai Python di pemrograman komputer, pemrograman spasial ini, kemudian di PCD, ya, kemudian di SIG berbasis web. Jadi aplikatif dan sampai ke sampai ke dasarnya semuanya, sampai benar-benar kalian kuasai. Dan Python itu bahasa yang lebih dekat ke arah geospasial, ya, menurut saya dibandingkan dengan R. Nah, R-nya di mana? R-nya di mana? Saya nitip waktu itu di kurikulum, ya, di pembahasan kurikulum, bahwa pembahasan mengenai R harus diberikan di mata kuliah yang terkait dengan pengolahan data di luar data pemrograman spasial. Contohnya hidro misalnya. Nah, di situ ada pengolahan pasut. Nah, di situ kan ada R, wah, cocok sekali itu. Kemudian di mata kuliah terkait dengan statistika, ya, R itu bahasa statistik. Cocok sekali kalau dia masuk di situ. Ya, sayangnya saya hanya bisa usulkan. Ini pun sebenarnya saya ngajar mata kuliah ini semester depan, tahun depan belum tentu saya ngajar. Jadi saya harus menyiapkan modul agar nanti ketika saya tinggal mata kuliah ini tetap bisa hidup. Makanya kalian dapat modul yang cukup panjang. Ya, itulah ceritanya. Intinya perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sekuat apapun kami, ya, dosen mencoba untuk memberikan materi kepada teman-teman, pasti akan ada gap yang cukup besar dengan ketika nanti kalian lulus dan ketemu dengan dunia nyata. Dunia nyata itu akan menghantam keras. Ya. Dan kalian tidak dilarang untuk belajar di luar apa yang kalian jumpai di kampus. Wah, berarti waktunya nggak cukup, siapa bilang, ya kan? Begitu lulus, ya, atau setelah selesai kalian skripsi, itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk kalian misalnya nyari kuliah-kuliah yang ada di banyak sekali yang tersedia di internet. Jadi banyak tutorial tentang R, ya, di Khan Academy misalnya, kemudian ya semacam itu, Datacamp khusus Python. Kemudian yang lain-lain yang banyak membahas tentang itu. Itu boleh-boleh saja dan saya sangat anjurkan teman-teman buat nyari seperti itu. Ya, kemarin pun sewaktu diskusi dengan teman-teman saya, ya, yang programmer yang kerjaannya di bidang ini, ya, di bidang data spasial, di bidang pemrograman spasial. Sewaktu saya tunjukin itu, mereka juga nanyakan hal yang sama. R-nya di mana? Saya jawab, memang saya nggak mampu. Kalau harus memberikan dua bahasa di satu mata kuliah, saya ingin satu aja yang kalian bisa kuasai. Syukur-syukur ini bisa kalian kuasai dengan matang. Apapun bahasa yang kalian pilih, ya, mudah-mudahan itu bisa cukup untuk membekali teman-teman terkait dengan data science, ya, khususnya geospatial data science nanti di luar sana. Ya, ini bidang yang sangat besar, kita lihat pasarnya di luar sana dan kebutuhannya luar biasa besar, ya. Saya nggak terima kalau misalnya alumni kita nggak bisa ngomong tentang ini, ya, di luar sana. Oke, ada lagi motor pertanyaannya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau Anaconda itu kira-kira bisa diintegrasikan dengan apa saja ya, Pak? Kan misalnya kayak Google Colab itu sudah terinstall dengan Python library-nya Google Earth Engine. Nah, terus juga itu syarat untuk bisa diintegrasikannya itu apa saja kira-kira kalau emang bisa? Ya, saya senang sekali. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Susah lagi. Ya, jadi Anaconda bisa diintegrasikan dengan apa aja. Kalau di modul kan saya sampaikan, ya, Anaconda itu induknya Miniconda gitu, ya. Miniconda itu kecil, ya, Anaconda itu besar. Anaconda itu bisa memuat banyak modul-modul, ya, banyak modul-modul untuk keperluan analisis spasial. Di sini kita lihat sebenarnya saya juga udah bilang di modul Anaconda itu juga bisa untuk R. Coba kita lihat bagian sini. Jadi kalau masih ingat kalian pakai ini, ya, di PCD, kalian pakai yang namanya OpenCV. Ya, OpenCV itu waktu itu adalah salah satu modulnya Python gitu, ya. Nah, salah satu modul Python yang kalian pakai untuk ngolah foto. Nah, Anaconda itu memuat modul-modul yang sudah istilahnya sudah dimasak oleh si timnya Anaconda dalam satu repositori khusus namanya CondaForge, ya. Dan yang lain-lain sebenarnya
kita juga bisa pakai Anaconda yang lain ya, yang memuat semua modul-modul Python dan semuanya dijamin kompatibel. Ya, jadi sebenarnya dukungan Anaconda terhadap modul Python lebih luas dibandingkan dengan dukungan Google Colab, karena Google Colab misalnya nggak bisa untuk interactive plotting pakai IPY Leaflet misalnya, nggak bisa. Kita mau pakai scroll bar di notebook kita, kemudian di situ kita bisa memilih lokasi, nah itu nggak bisa karena Google Colab nggak support dengan itu. Entah apa yang terjadi ya di belakang layar. Tapi Anaconda ya Jupyter Notebook itu support. Ya, bahkan kalau misalnya kita nyari ya, yang sekarang lagi trending dan cukup rame di teman-teman developer QGIS ya, QGIS itu ada di Anaconda. QGIS ada di Anaconda. Artinya apa? Artinya gini, kita punya QGIS dengan segala kemampuan yang istilahnya kalau bahasa ininya PyQGIS ya, segala kemampuan analisis spasialnya PyQGIS. Kita bisa konekkan QGIS dengan semua modul Python yang ada di Anaconda. Bayangkan kita melakukan ya semacam ini, Python notebook di QGIS. Jadi spatial data science, ya, spatial data science dengan menggunakan Jupyter Notebook yang modul-modulnya adalah modul-modul QGIS. Nah, ini sama seperti ArcGIS Pro. Yang ini malah lebih dulu, dari tahun 2018 sudah ada pembahasan semacam. Dan sekarang kemudian sudah ini nggak perlu lagi kita lakukan karena ternyata sudah satu environment, ya, satu environment di Anaconda. Dan itu baru QGIS, belum yang lain-lain. Masih banyak modul-modul lain yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kebayang ya, ngapain kita susah-susah ngoding di QGIS itu kan antar mukanya udah ada. Itu aja kita kadang bingung nyari toolnya, ya kan? Tool yang ada di QGIS sangat banyak untuk analisis. ArcGIS kalah jauh, jujur aja. ArcGIS kalah jauh untuk bikin sebuah antar muka yang sama dengan kemampuan analisis yang sama seperti QGIS. Kita nyari antar mukanya aja susah, ngapain kita harus ngoding? Karena tidak semua harus bisa diselesaikan dengan GUI. Ya, nanti kalau misalnya kalian di pertemuan ke berapa yang saya minta untuk ngolah data Twitter, ada data Twitter jumlahnya ribuan. Begitu dibuka di antar muka, ya, QGIS atau ArcGIS lemot, ya, malah nge-crash. Ini laptop saya. Nah, begitu kita memerlukan sebuah analisis, ya, maka kita nggak harus selalu lari dengan GUI dan bahkan kita mungkin nggak bisa kalau lari dengan GUI. Saya akan berikan challenge nanti setelah Meet. Ada satu challenge yang diberikan ke saya kebetulan waktu itu untuk menyelesaikan satu tantangan yang disebut dengan nama FAST Challenge 2021. Ya, ini adalah tantangan yang saya diminta untuk menyelesaikan ini kemarin ya, untuk ya untuk lamaran saya untuk S3 ya, untuk S3 ke salah satu negara di Eropa ya. Alhamdulillah diterima tapi nggak saya ambil. Ya gitu, nggak usah kaget ya. Jadi saya senang mengerjakan tantangannya aja. Ini ada tantangan yang isinya adalah tentang data science. Silahkan kalau kalian mau nyoba ya, misalnya kalian pengen ngerti powernya data science itu seperti apa sih ya, spatial data science itu gunanya seperti apa, kok bisa kita katakan bahwa data science itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang geodet sekarang misalnya. Nah, kalau kalian mau nyoba silakan kalian kerjakan ini ya, kerjakan ini. Ini contohnya gini, kalian dikasih data gitu ya, kemudian data ini termasuk lokasi ya, lokasi GPS, ada GPS-nya, ada spoofing-nya, kemudian datanya dari macam-macam. Nah, kalian diminta untuk ngambil keputusan siapa sebenarnya orang yang misalnya mencuri rahasia perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi kayak jadi detektif. Ya. Nanti kalau penasaran saya kasih jawaban saya seperti apa. Nah, ini menarik sekali. Gitu. Dan ini nggak bisa diselesaikan dengan ArcGIS atau QGIS yang paling canggih sekalipun. Bisanya pakai Jupyter Notebook. Bisanya pakai Jupyter Notebook. Waktu itu juga saya buat dengan Jupyter Notebook dan Google Colab. Kemudian kita analisis berdasarkan modul-modul yang ada di situ. Nah, ini sedikit contoh aja itu bahwa ternyata di luar sana sudah banyak yang menggunakan ini. Nah, ini sayangnya memang belum banyak masuk ke kampus kita ya, contoh-contoh semacam ini. Nah, mudah-mudahan dari mata kuliah ini kita bisa dapat sesuatu yang berguna. Itu ya, Fauzan. Ada pertanyaan lagi?
Nggak ada. Saya tadi buka Vue.js ya, ngapain ya? Oke, adakah yang sudah membuka Jupyter? Ada yang gagal? Kayaknya ada ya, sebentar sambil setelah ini saya tak pindah dulu. Ada pertanyaan lagi? Oke, untuk pertanyaan yang ada di sini saya akan coba jawab. Kalau untuk perangkat macOS, untuk menambahkan 3 pad di sistem environment bagaimana? Saya nggak pernah pakai Mac, sorry. Jadi saya nggak tahu ya. Kayaknya tadi saya jawab di grup, mudah-mudahan ada jawaban dari situ ya, terkait bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian bagaimana setelah saya akses localhost terdapat script guna dinamai Jupyter build 1.js. Install Anaconda-nya ini yang dibuka Anaconda Prom atau command prompt biasa. Siapa yang nanya? Nanti dicek ya. Yang kebuka di Anaconda Prom seperti yang saya buka semacam ini. Ini saya kebetulan pakai yang namanya Windows Terminal. Jadi Windows Terminal itu di sini saya bisa kumpulkan terminal-terminal saya ya, Ubuntu apa segala macam. Nah, termasuk Anaconda. Dicek apakah sudah di Anaconda atau belum, karena kalau kita runningnya dari command prompt yang bukan Anaconda prompt, error semacam ini akan muncul karena dia nyari Node.js. Nah, kemudian itu ya, moga-moga menjawab. Yang ketiga, file C bla 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 IPy kernel indentation error. Saya perlu konteks error ini di mana, kenapa bisa muncul error semacam ini. Kenapa bisa muncul error semacam ini? Jujur saya kurang paham ya errornya seperti apa. Kalau dilihat dari errornya, ya, indented block ini berarti ada ini. Python itu bahasa yang sangat sensitif dengan spasi dan tab. Spasi dan tab dicek satu-satu. Ya, atau nanti kalau misalnya menggunakan Visual Studio Code, ya, saya sarankan kalian misalnya pakai ini. Kapan saya bisa ngajar ini ya? Di VS Code itu nanti ada satu mekanisme untuk pengecekan kode Python, ya, pengecekan kode Python yang disebut dengan nama linting. Nah, linting ini ada macam-macam. Linting itu adalah pengecekan kode ya. Misalnya saya bikin semacam ini. Ya. Wah, lemot banget. Udah waktunya ganti Mac. Saya nambah spasi gitu misalnya di akhir satu baris, maka nanti linter saya yang namanya flag 8 itu akan ngecek dan otomatis memberi tahu salah saya apa, ya, errornya di mana. Kenapa saya bilang di modul ya bahwa nulis bahasa Python itu karya seni, karena ada filosofinya. Ada filosofi dari penulisan kenapa ini namanya def ya, kenapa ada dekorator semacam ini, kenapa ada spasi masuk dan seterusnya ya, ini ada seninya di Python ya. Nanti akan kalian rasakan ketika kalian mulai ngoding. Nah, ini ada error. Muncul satu error ya. Muncul satu warning ya bahwa saya nambah spasi yang tidak perlu setelah tanda titik 2. Nah, itu namanya flag. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa lemot sekali. Nah, ini ada namanya flag 8. Flag 8 ini ngecek kesesuaian kode saya dengan aturan penulisan Python yang baku di istilahnya PEP 8. Python Enhancement Proposal. Itu adalah yang ngatur, kalau kalian lihat di modul itu namanya Zen of Python ya. Zen of Python. Aturan penulisan kode Python yang bagus itu seperti apa? Ini jujur aja belum 100% sesuai Zen of Python. Saya belum nambahkan docstring di sini. Ini hanya komen biasa. Nah, seperti itu. Moga-moga bisa menjawab ya. Kemudian ini gaps dari bahasa R sama Python. Ya, jujur dua-duanya adalah bahasa yang sangat powerful. Baik R maupun Python itu bahasa yang harus kalian kuasai menurut saya. Ya, meskipun saya sendiri nggak terlalu canggih dengan bahasa R. Menurut saya kalian bisa kuasai salah satu, tapi tetap perlu paham atau minimal tahu gimana caranya ngerunning
bahasa yang satunya. Kalau kalian memutuskan untuk menguasai bahasa R, tetap kalian harus paham Python. Nah, kenapa saya pilih Python? Karena gini, bahasa R itu cukup spesifik penggunaannya dulu, ya dulu itu di komunitas-komunitas geoscience. Jadi kalau nanti teman-teman ngarah ke geodesi yang pure geodesi, pengolahan untuk pasut misalnya, pengolahan GPS, kemudian pengolahan data-data statistik yang itu memerlukan modul-modul yang sangat canggih dan kecepatan pemrosesan yang besar, R itu di situ sangat positif, sangat menjanjikan. Dan saya sarankan pakai R. Nah, kenapa saya berikan Python? Karena bahasa Python mudah, nggak semua orang bisa menguasai bahasa R. Bahasa Python mudah, bahasanya cukup gampang dipelajari dan dimengerti. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan kayaknya saya sampaikan aja ini. Yang saya sampaikan di ini di apa namanya modul ya, bahwa Python itu adalah bahasa lem atau glue language. Python itu bahasa lem. Di Python kita bisa gabungkan bahasa R di dalamnya sekaligus bahasa C, bahasa macam-macam. Nah, Python itu bisa dipakai untuk menggabungkan modul-modul yang ada di macam-macam bahasa lain. Sehingga kalau teman-teman lihat di ArcGIS ya, di situ ada namanya ArcP, ya, ada namanya ArcP. Yang di belakang layar sebenarnya ArcP itu adalah C++. Begitu juga di QGIS itu ada namanya PyQGIS. Yang di belakang layar dia adalah bahasa C++. Kemudian ada RQGIS ya. Jadi di QGIS ada bahasa R-nya sendiri yang antarmukanya menggunakan Python. Nah, makanya harapan saya ketika teman-teman itu kenal dengan bahasa Python, kalian bisa masuk kemana saja. Mau ke hidro bisa, mau ke GPS bisa, ya, mau ke foto bisa. Tinggal kalian perdalam dengan penguasaan bahasa-bahasa masing-masing. Jadi Python ini akan bisa mengarahkan kalian kemanapun. Semua bidang yang dikenal orang ada komputer itu ada Python di situ. Bahkan sampai ke IoT itu juga pakai Python. R belum banyak. R bisa, tapi belum banyak yang terkait dengan IoT. Kemudian untuk visualisasi, R sangat bagus di visualisasi. R sangat bagus di visualisasi. Tapi Python bisa menjangkau bahkan modul-modul yang belum dikenal oleh R. Misalnya untuk visualisasi ke Raspi misalnya atau ke Arduino. Sehingga saya putuskan untuk pakai Python aja. Terkait penugasan mandiri, apakah hanya jawaban kode yang di copy paste ke Jupyter Lab Notebook atau tesnya sekalian? Tesnya itu yang mana maksudnya? Nanti saya jawab ya sambil saya berikan petunjuk tentang pengerjaan tugasnya. Kemudian apakah pada matkul ini di final project-nya akan diajarkan menggunakan GitHub? Nah itu. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya rencanakan dulu di RPKPS-nya itu ada materi tentang GitHub. Ya gimana masa zaman sekarang kalian nggak tahu GitHub gitu kan lucu. Cuma begitu saya bawa ini kemudian saya langsung ditodong. Nanti yang ngajar siapa? Dan susah. Jadi saya pengen ngajarkan GitHub, tapi ternyata dari alokasi yang saya miliki untuk pertemuan di pemrograman spasial saya nggak nemu ruang untuk memasukkan GitHub. Ya atau secara umum ya nggak GitHub lah, Git lah. Ya. Version Control System, VCS. Jujur ini juga salah satu kesulitan. Kemarin mungkin teman-teman ada yang daftar ini ya. Saya ada lowongan yang buka untuk GeoKKP dengan di BPN ya. Saya dan teman-teman tim dari programmer developer QGIS. Keberatan mereka itu adalah karena banyak yang belum paham GitHub. Jadi nanti kalian lulus pun mungkin akan ditanya tentang ini. Sayangnya saya nggak bisa nge-push ini ke materi kuliah karena ini jujur aja sangat IT sekali gitu ya. Nah saya harap gini, seandainya materi ini memang tidak sampai saya sampaikan di mata kuliah pemrograman spasial, mudah-mudahan ini bisa kita tutup dari klub ya. Ada klub tim keilmuan ya saya rasa yang di situ mungkin lebih cocok kalau saya berikan materi ini di pelatihan-pelatihan semacam itu. Jadi dulu ada namanya PPIDS Academy. Nah di situ kami bahas hal-hal yang di luar kuliah. Misalnya GitHub itu. Nah dulu tim yang sekarang kerja dengan saya di pengembangan GeoKKP di QGIS. Ya. Ini hasilnya. Pengembangan GeoKKP di QGIS ini dulu adalah mahasiswa saya yang saya ajari di PPIDS Academy. Saya sudah tua. Yang saya ajari di PPIDS Academy dan mempelajari GitHub di luar kuliah.
Ya memang nggak bisa kita push semuanya di kuliah, nggak cukup waktunya. Kecuali kalau kita nanti dipecah jadi 2 prodi, satu geoinformatika, satu geodesi. Itu baru nanti saya bisa masukin apa yang saya pengen di situ. Nah, jadi saya benar-benar berharap bisa suatu saat nanti akan memberikan materi tentang GitHub. Mudah-mudahan ya saya diberi keluangan waktu untuk nyusun modul ya. Nyusun modul yang seperti bagian yang kemarin saya tulis di minggu kedua ini, yang tugas akhirnya itu pakai GitHub Classroom. Jadi kalian mau nggak mau harus bisa GitHub. Cuma waktunya nggak ada. Kapan saya bisa ngajari kalian tentang GitHub? Oke. Jupyter Lab is not recognized as internal or external command. Jupyter Lab-nya udah diinstal belum? Ya, ini pertanyaannya seperti itu. Udah diinstal dengan menggunakan Conda bla bla bla. Apakah sudah diinstal di sini di environment Python 38? Karena kayaknya nggak dikenal ini. Kalau misalnya belum, diinstal dulu ya, pakai pip install Jupyter Lab atau pip install Conda Forge. Ya, jadi kita berikan repositorinya Conda Forge. Modulku mana sih kemarin? Ini ya. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan ini tugas mandiri, nggak saya nilai. Saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Cacep mengenai poin-poin penilaian, cuma kok saya lupa ya. Nanti saya kasih tahu ya. Ada kuis, kemudian ada tugas mandiri. Mungkin nanti saya tanyakan lagi ke Pak Cacep, saya lupa. Maaf, kalian harus bersabar dengan laptop. Kalau ada pertanyaan lain, silakan diajukan langsung atau lewat slide dulu. Bedanya GitHub dan Git itu kayak bedanya apa ya? Saya nyari dulu. Saya nyari padanan yang pas cuma nggak nemu. Git itu adalah version control system, dan Git itu tidak hanya ada GitHub. Jadi sebelum ada Git dulu itu kami biasa pakai yang disebut dengan nama lupa. Udah lama sekali, sorry saya lupa. Itu 2011. Intinya ini, tak tunjukin alternatifnya GitHub, yaitu GitLab. Nah. Jadi Git itu adalah prinsipnya, prinsip bagaimana orang kemudian bisa ngoding bareng, bagaimana sebuah kode itu bisa dikumpulkan dalam satu tempat, ya. Itu prinsipnya, version control system. Saya misalnya, saya di Jogja ya, tak tunjukin GitHub yang ini aja. Sorry, saya lagi di Makassar. Kami misalnya mengembangkan aplikasi ini ke KKP JS. Tim saya 4 orang. Ini Zuni sekarang di Munchen, ya. Ivan di Mataram, Nuri di Jogja, saya di Makassar. Kami ngoding bareng-bareng. Namanya orang ngoding bareng-bareng itu kan pasti ada yang bentrok, ya. Ada yang bentrok, ada yang error. Ini sekalian saya kenalkan sedikit lah tentang Git. Ada yang bentrok, ada yang error, ya. Ada kode yang saya pas nulis bagian ini, dia pas nulis bagian yang lain, ya kan. Ketika kodenya disatukan pasti error. Nah, Git itu adalah satu konsep, ya, satu konsep yang memungkinkan itu bisa dilakukan. Jadi Git nanti membuat record siapa yang edit apa, kemudian file mana yang dia rubah, kapan dia merubahnya, ya, Misalnya ini Ivan 3 hari lalu dia bikin fungsi triangulasi untuk ke QGIS ini. Ini cek file ini karena saya koreksi. Jadi ini namanya GitHub. Prinsip Git. Ya, Git itu terkait dengan version control system. Oh, dia ngerubah 3 buah file di sini. Bagian mana yang dirubah? Bagian ini. Kalau kebetulan saya 3 hari yang lalu sedang mengedit file yang sama, ya, kemudian misalnya kalian pakai di Google Drive gitu ya. Nah, tentu kalian ngedit bareng-barengnya akan ada error, akan ada yang nggak pas, ada yang satu ketumpukan dengan versi yang lain. Bisa kacau. Nah, Git itu adalah satu konsep yang memungkinkan itu terjadi. Nah, software ya atau platform yang memungkinkan konsep Git ini diimplementasikan itu ada, salah satunya adalah GitHub. Nah, jadi GitHub itu adalah satu platform
yang memungkinkan orang untuk saling berbagi kode ya. Mungkin kalian kenal GitHub ini dari kalau SIG-Web itu biasanya kita pakai untuk mendeploy website ya. Fungsinya bukan hanya itu ya. Fungsinya adalah untuk ngoding bareng-bareng. Ya, misalnya QGIS. QGIS itu nggak mungkin dibikin satu orang satu waktu ya kan. Ngodingnya bareng-bareng semuanya, 97 orang ini bareng-bareng ngoding. Semuanya ada yang ngoding di Jogja, ya, ada yang ngoding di orang Indonesia kan. Ya, ada yang ngoding di macam-macam. Paulo ini di Itali. Jadi apa namanya? Semua ngoding bareng-bareng dan semuanya nge-push ke satu repositori yang sama. Satu repositori yang sama. Nah, itu platformnya itu menggunakan GitHub. Kebetulan menggunakan GitHub. Nah, selain GitHub ada yang namanya GitLab. Ya, sama sebenarnya dengan GitHub. Fungsinya adalah untuk ini. Nah, perbedaannya apa? Saya nggak bisa jawab. Kalau saya lebih senang GitHub karena memang dari dulu QGIS pakainya GitHub. Ya udah. Oke, itu ya. Mudah-mudahan jelas apa perbedaan Git dengan GitHub. Jadi Git itu konsepnya, GitHub itu nama softwarenya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini yang tadi. Ya, nggak ada. Oh, ada. Kapan sih? Kayaknya saya udah pernah cerita ya kapan. Jadi jadinya cerita nih, nggak apa-apa lah ya, kuliah nggak usah kuliah. Nanti, oh ya gini, saya ada rencana, kemarin saya udah bilang ke teman-teman saya yang programmer ini, saya punya nih mata kuliah ini, kalian mau nggak ngisi jadi dosen tamu? Oh boleh katanya, ya, dengan senang hati. Ya, sip. Ya, jadi saya punya banyak alumni ya, saya punya banyak alumni, kemudian teman-teman geodesi yang kerjanya di bidang coding, teman-teman geodesi yang kerjanya di bidang coding, adik-adik angkatan saya, kemudian mahasiswa yang setelah lulus kemudian ternyata belajar ngoding, ya, mereka balik-balik kemudian wah mau bantu kalau misalnya Mas Dani ada project, nah, senang saya. Nah itu kemarin saya minta untuk ini, saya punya mata kuliah ini nih yang kita nantikan dari dulu. Kemudian ya mereka excited sekali, oh boleh nanti ngisi salah satu kuliah. Jadi expect kalau nanti saya ngisi mungkin nggak full isinya kuliah ya, mungkin banyak kan cerita. Paling saya siapin modul dan kalian siapkan pertanyaan. Nanti kalau misalnya pas pengisinya teman-teman saya ini ya, saya sedang nyoba ngelogisi Suni, gitu. Cuman karena beda waktu jadi agak susah. Jam segini di sana masih pagi. Apa? Nanti kita inikan aja, kita coba atur waktunya gimana. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Kapan saya belajar ngoding? Intinya gini, kita memang orang geodesi ya, yang bukan mungkin nggak kebayang geodesi itu pegangnya TS, teodolit. Ngapain kita belajar ngoding? Ya, dulu saya juga seperti itu. Saya belajar ngoding di SMP. Nggak apa-apa ya, saya cerita dikit. Dan lah. Sambil ngasih kesempatan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan ya kita ganti. Ya, jadi di SMP ya keluarga saya pas-pasan gitu. Jadi di SMP saya nyari tambahan, kerja tambahan gitu, sambilan pulang sekolah. Saya jaga wartel, sorry. Ya, kalau kalian tahu wartel zaman dulu, warung Telkom. Dan sambil nyambi bersih-bersih di satu tempat les komputer. Saya sendiri nggak ikut les, tapi senang dengerin. Nah, ceritanya saya di wartel itu kan ada komputer jadul yang isinya hanya satu aplikasi, DOS. Jangan dibayangkan aplikasi itu Windows, aplikasinya DOS. Dan kerjaan saya itu kalau misalnya hari Sabtu Minggu yang jaga itu dari pagi sampai malam. Pokoknya di depan itu istirahatnya cuma sholat sama makan. Jaga warnet, ya, nungguin orang nelpon. Bosen kan, bosen. Nah, kemudian sepulang sekolah ada majalah namanya Komputek, tabloid namanya Komputek, yang saya beli dengan uang tabungan. Kemudian di situ ada contoh bagaimana membuat game. Waktu itu gamenya game balapan ini ya, tik yang pakai DOS. Jangan dibayangkan yang kayak sekarang semuanya dari DOS. Nah, saya penasaran bisa nggak komputer wartel itu saya otak-atik biar saya bisa ngoding di situ untuk membuat game buat hiburan saya. Kalau lagi jaga wartel, kemudian nggak ada orang. Ya, akhirnya saya otak-atik bisa. Itu di SMP kelas 2. Ya, tapi intinya ini, kapanpun kesempatan kita ngoding itu sebenarnya itu peluang yang luar biasa. Saya juga nggak selalu harus ngoding. Ya. Ada beberapa tahun misalnya saya vakum
di SMA saya ikut lomba Toki itu di Olimpiade komputer. Kok masuknya geodesi? Jangan ditanya. Saya anti mainstream, nggak mau yang sama kayak teman-teman yang masuk ke IT semua. Saya pengen nyari tempat di mana saya bisa mengaplikasikan ilmu komputer yang saya pahami waktu itu ke satu bidang yang belum dikenal orang. Dapatlah geodesi. Oke, jadi gini, ngoding itu nggak kenal usia. Kalau kita misalnya dengar, saya lupa sekali namanya, ada salah seorang CEO perusahaan yang cukup terkenal, dia mulai ngoding di usia 40 tahun. Kemudian itu pun dia sudah berhasil mengembangkan ini. Nah, kalian sekarang punya semua peluang itu. Kalian punya semua peluang itu di salah seorang CEO juga di Amerika itu dia dari sopir taksi, sopir apa namanya, driver lift tahu ya, lift semacam Uber itu di Amerika. Di waktu selanya ya selesai ngantar penumpang gitu di hari Sabtu atau hari Minggu dia pergi ke warung kafe internet, belajar ngoding di situ bahasa Python. Kemudian setelah bisa, dia nyoba mengembangkan satu aplikasi yang dijual ke investor. Kemudian dia dapat pembiayaan ya, dari ide yang sederhana, dia dapat pembiayaan, kemudian sekarang jadi CEO. Nah, lihat kemampuan itu tergantung dari bagaimana kalian mau belajar sebenarnya. Fasilitas keterbatasan itu nggak masalah, semuanya bisa kalian cari. Pak, komputer saya lemot, nggak masalah. Ada banyak solusi, silakan dicari. Dan kasus tiap orang tentu unik, beda-beda. Ya intinya meskipun kita di geodesi ya, mudah-mudahan juga teman-teman bisa paham bahwa peluang untuk ini sangat besar, sangat besar. Ada banyak hal yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita bisa ngoding. Ini pelarian saya kalau misalnya saya lagi stres saya ngoding. Aneh. Oke, ya moga-moga itu menjawab. Kemudian nih, apa di GitHub kita bisa deploy web yang dibangun menggunakan framework? Tergantung frameworknya. Kalau frameworknya statis atau client only, ya bisa. Ya, kalau misalnya frameworknya seperti Bulma, ada namanya Bulma CSS, ada namanya Angular pun bisa di GitHub page. Jadi nggak semuanya bisa, terutama yang kalau misalnya nanti ada server side-nya, ada server side scripting, jelas nggak bisa kalau kita deploy di GitHub. Tergantung framework-nya. PHP ya apalagi, pasti nggak bisa. Ya, meskipun ada caranya. Sekarang ada pendekatan web itu nanti, tapi kita nggak ngomongin ini ya. Ada pendekatan web yang disebut dengan nama serverless, ya, serverless infrastructure. Jadi ya ini dunia coding itu selalu berubah ya. Nah, apa yang saya ajarkan 2 tahun lalu sekarang mungkin udah nggak relevan lagi. Nah, serverless ini satu pendekatan tanpa server. Ya, orang nggak perlu server untuk mendeploy satu aplikasi yang bisa sangat kompleks. Nanti silakan dipelajari kalau tertarik. Dan bukan hanya GitHub Page itu hanya sampingannya sampingannya GitHub ya untuk mendeploy sesuatu. Jadi ada banyak yang lain ya, khususnya misalnya AWS yang bisa kalian coba kalau misalnya kalian tertarik dengan dunia cloud computing. Oke, matur nuwun. Itu kenapa modulnya lengkap? Kenapa modulnya lengkap? Karena itu saya bikin dari tahun lalu. Untuk minggu ini, minggu depan saya nggak tahu. Ya, matur nuwun. Minggu depan saya nggak tahu apakah itu akan lengkap atau enggak. Saya usahakan ya mudah-mudahan bisa. Ya, kemudian kenapa namanya identik dengan ular, Anaconda dan Python? Bukan hanya Anaconda dan Python, modul-modul yang lain terkait ular juga banyak. Dan bahasa pemrograman itu cenderung mengarah ke satu hewan tertentu ya. Satu hewan tertentu. Saya agak lupa apa yang terkait dengan ular lagi ya. Ada yang bisa ngasih contoh yang terkait ular-ularan? Banyak sebenarnya saya kok, tapi lupa ya. Ada namanya kobra, tapi ya nggak nyambung. Gini, ada bahasa Python itu memang identik dengan ular karena dari si Guido von Rossum, penemunya itu bukan berniat untuk memberikan ular ya. Jadi sebenarnya Guido von Rossum itu membangun bahasa Python bukan karena dia suka ular, tapi karena dia suka nonton ini. Monty Python. Ini acara tahun 80-an. Komedi gitu. Nah, ini si Guido von Rossum. Ada.
Nah, Guido von Rossum itu senang nonton ini mbahnya Python, dia yang menemukan kemudian kenapa namanya logonya kemudian ular ya, karena dia memang sukanya karena itu Python ya, orang kemudian ngiranya ular ya, maka kemudian lahirlah turunan-turunan dari Python itu semuanya menggunakan bahasa ular-ularan. Sama seperti Linux, kenapa Linux itu isinya penguin semua ya, Nux itu kenapa banyak yang berafiliasi dengan Linux itu menggunakan Python, penguin ya, karena alasan yang sama. Kemudian Java, pernah dengar Java ya? Ini menarik. Java, kenapa ada bahasa yang disebut dengan nama Java yang menggunakan nama-nama modul-modulnya adalah modul-modul Indonesia. Java, ya bahasa Java itu bahasa yang ditemukan tahun 90-an yang isinya adalah terkait dengan pemrograman server ya. Si pembuatnya James Gosling itu suka kopi Jawa, sehingga logonya Java itu dulu kopi, nggak tahu sekarang kok ganti begini ya, coba sih ada nggak. Nah ini logonya Java, kalian mungkin akan sering lihat di beberapa aplikasi yang dijalankan di komputer kalian. Java itu menggunakan modul-modul yang bahasanya identik dengan Jawa dan Indonesia. Makanya ada namanya Jakarta, ya, Cloud Native Java untuk Enterprise. Mungkin kalian belum pernah dengar. Ini terkenal sekali ya, Jakarta EE. Bahkan Anaconda yang diinstal sekarang itu juga ngikut standar dari Jakarta EE. Kemudian ada namanya Batik. Di searching dapatnya ini. Ada namanya Batik, ada namanya ya apa macam-macam, saya lupa, Bali ya. Jadi ini yang terkait dengan bahasa-bahasa Java. Itu memang senangannya programmer aja. Kalau saya pakai istilah untuk aplikasi yang saya bangun namanya Starling. Starling itu burung jalak. Jadi ini aplikasi client-side WebGIS saya bangun waktu bikin tesis beberapa waktu lalu. Ininya burung jalak. Kenapa? Karena open source. Kenapa namanya Starling ya? Suka-suka. Saya nggak nemu nama yang pas. Cuma senengannya hitam-hitam ya, burung jalak. Jadi ya udah. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya kira udah saya jawab semua. Ada yang masih menanya? Ada lagi? Pak, sebagai pemula saya bingung. Karena banyak istilah baru dan bercabang-cabang. Bagaimana menyikapi sudah frustasi dari awal? Jangan frustasi. Jangan frustasi. Ya gini, zaman saya belajar coding, mungkin bisa dibilang saya beruntung ya. Tadi yang tabloid yang saya ceritakan namanya Computex. Tabloid Computex. Bentuknya semacam ini dulu. Ya kalian tahu betapa jadulnya saya. Jadi bahasa dulu itu mungkin nggak sekompleks sekarang. Sekarang aja kalian mau ngomongin WebGIS itu udah banyak sekali turunan dari JavaScript, ya. Ada TypeScript, ya. Ada kemudian macam-macam. Pokoknya saya sendiri nggak bisa ngikuti. Ada ES6, ES5, bahkan mau ES7. Nah, saya paham gitu, bahwa kita yang backgroundnya bukan orang IT, ya, kita yang backgroundnya bukan orang IT, backgroundnya orang IT itu mungkin senang ngomongin kayak gitu ya, senang ikut. Ternyata ada perkembangan seperti ini, ngikuti gitu ya. Kita mungkin nggak akan bisa ngikuti itu. Ya. Kita fokus kerjanya bukan di situ ya, maka itu salah satu alasan kenapa saya pakai Python. Saya pengen mengurangi bahasa yang kalian pelajari. Cukup Python aja dari awal sampai akhir, tapi kalian kuasain, itu udah sangat bagus. Nah, karena ini sebagai pemula, kalau kalian bingung, mulailah dari satu buku, saran saya. Mulailah dari satu buku atau satu tutorial yang kalian luangkan waktu untuk selesaikan satu sampai akhir. Jadi di slide ini sebenarnya yang tadinya pengen saya sampaikan itu ada ini, ada beberapa buku yang saya sarankan untuk rujukan untuk Python. Salah satunya ini Automate the Boring Stuff with Python. Ini cukup mudah diikuti ya. Si Ice Weigert ini banyak juga membuat video-video yang menarik, dan juga Chick van der Plas. Jadi dua orang ini saya sangat kagum ya, cara menulis mereka, kemudian ininya sangat bagus. Kalian bisa ikut cara belajar saya, ya. Kalian bisa ikut cara belajar saya, yaitu lompat-lompat. Saya nyari yang project yang menurut saya menarik. Project ya, side project yang menurut saya menarik. Contohnya apa? Contohnya gini. Saya pengen bikin
sebuah otomatisasi untuk balas email misalnya. Untuk balas email. Nah, saya malas balas email nih. Kemudian saya merasa ini deh, saya pengen bikin satu aplikasi yang nanti akan bisa membalas email secara otomatis. Kalian cari tutorial yang seperti itu, kemudian selesaikan sampai jadi. Nah, selesaikan sampai jadi, jangan beralih ke belajar bahasa lain sebelum kalian selesaikan itu sampai jadi dan itu benar-benar berhasil. Mulai dari proyek-proyek kecil semacam ini, ya proyek-proyek kecil yang ya mungkin hanya sekedar membuat aplikasi hitungan sederhana. Tapi kalau itu udah selesai, itu ada rasa puas ya di kalian ya. Meskipun kalian nggak paham sebenarnya. Ya, kalau saya cerita tadi yang tentang saya bikin game di komputer wartel, itu pun saya nggak paham apa yang saya tulis. Waktu itu bahasanya pakai bahasa Quick Basic, ya, bahasa Key Basic, zaman dulu banget. Yang jumlah kodenya itu benar-benar dari ujung halaman sampai ujung halaman 1, dan itu semuanya saya ketik tanpa paham sama sekali apa isinya. Nah, selesai itu satu project, kemudian saya punya satu game yang bisa saya mainkan di situ. Itu membuat saya penasaran, wah ternyata saya bisa bikin sesuatu. Saya membuat sesuatu out of nothing. Saya membuat sesuatu yang out of nowhere, kemudian bisa memberikan saya kemampuan untuk kemudian bisa belajar, ya, melatih logika, nyari error, bersabar, gitu kan. Ya intinya itu. Kata kuncinya ini, kalau belajar pemrograman itu gimana cara nulis ya ini. Kata kuncinya hanya satu, perseverance. Perseverance itu apa? Ada yang tahu bahasa Inggris? Itu bahasa Inggris. Apa artinya perseverance? Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Apa? Nantilah silakan dicari. Kekeh, apa ya bahasa Indonesia kekeh. Jangan berhenti kalau misalnya kalian gagal, itulah. Pasti ketika kalian nyoba ngoding, apalagi pertama kali ya, pasti gagal, pasti wes tak jamin, pasti gagal. Tapi jangan putus asa, jangan menyerah, ya tinggal aja dulu jalan-jalan. Nah, kemudian coba lagi lain waktu. Saya jamin ketika kalian udah bisa bikin satu proyek ya, mungkin mulai dari satu proyek kecil-kecilan, bikin pluginnya QGIS misalnya, saya sarankan itu untuk pemula, bikin pluginnya QGIS yang menyelesaikan satu masalah kecil. Nanti dari situ kalian meningkat sedikit demi sedikit. Kalau arahnya ke pemrograman desktop, kalau sukanya WebGIS ya nanti kalian bikin satu web kecil-kecilan, nanti ditambah lagi. Nah itu kalau kalian ikut cara belajar saya. Kenapa saya milih cara belajar ngoding seperti itu? Karena saya nggak punya waktu. Saya tetap harus belajar materi baru, nyiapin kuliah, macam-macam. Ya, dosen itu nggak ada waktunya. Nah, kalau kalian misalnya mau belajar yang ikut yang terstruktur, itu jauh lebih baik. Ya. Mahasiswa saya yang sekarang bantu saya di berbagai proyek, lulus kuliah, dia ngambil cuti selama kurang lebih setahun ya, atau mungkin setahun lebih sedikit ya, Cik Nuri tadi itu, untuk fokus ke materi tentang pemrograman. Ya, jadi dia benar-benar fokus belajar pemrograman Python. Ya. Bahkan saya pun nanya ke dia kalau misalnya ada hal-hal yang saya nggak paham, Nuri ini kemarin saya bikin dekorator kayak gini, itu maksudnya apa? Nah, saya nanya ke dia. Kenapa? Karena dia pemahamannya terstruktur, ya, bagus. Dia ikut kursus, dia ikut les terkait dengan itu, dan dia punya konsep yang tersusun dengan baik. Kalau kalian punya waktu itu lebih baik. Kalau nggak punya waktu ya bisa kayak saya, nyari proyek kecil-kecilan. Cari aja tutorial di internet tentang apa, itu akan bisa sangat membantu. Ya. Berapa lama yang dibutuhkan untuk setidaknya mengerti basic Python sampai benar-benar bisa? 1 hari bisa. 1 hari bisa. Jadi gini, kalau dikatakan basic Python, ya, yang saya sampaikan di modul ini, oke. Basicnya Python di sini, konsep-konsep dasar pemrograman Python, ini hanya ya tip of the iceberg lah, sangat-sangat kecil dibandingkan dengan basic Python yang lain. Nggak ada yang namanya basic Python kalau menurut saya. Nggak ada yang namanya basic Python yang benar-benar basic, karena bahkan yang paling basic sekalipun ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Asal kalian paham cara membacanya, dan cara membaca Python nggak sesulit membaca C++, karena bahasa Python adalah bahasa aras tinggi. Aras tinggi itu level ini, high level itu artinya bahasa yang paling mudah dipelajari oleh bahasa manusia. Jadi kalau kalian baca kode Python, meskipun itu bukan kode kalian, baca seperti ini, import datetime bla bla bla, kalian pasti tahu ini pasti mengimport sesuatu ke dalam kode kalian, meskipun nggak paham apa kata import ya. Bandingkan dengan C++, C++ apa? Include conio.h,
Conio iki apa meneh ya kan. Nah, jadi bahasa Python ini bahasa yang mudah. Saran saya ya tadi, kalau misalnya kalian benar-benar punya waktu luang, kalian luangkan misalnya dalam seminggu itu 2 atau 3 jam. Saya nggak bilang full harus seminggu. Dalam seminggu cukup 2 atau 3 jam. Ya, kalian nyoba. Saran saya nyoba. Jangan hanya membaca kemudian nggak dicoba. Makanya saya berikan buku-buku ini tadi karena di sini cukup matang dengan konsep-konsep dan ininya dan aplikasinya. Dan BTW 2 ini gratis. 2 buku ini gratis. Kayaknya saya berikan ininya. Nah ini. Di sini ada link. Nanti saya share deh ini. E-book Python yang gratis dan bisa di download tanpa bayar. Termasuk 2 buku ini. Ya, cek tadi apa ya? Itu berarti jawab pertanyaan yang tadi. Saya tadi mau jawab. Oh ya. Ketika kalian menguasai ini ya coba dengan satu proyek-proyek kecil-kecilan. Makanya saya berikan ini juga David. Ini dulu juga saya sempat waktu awal belajar Python nyari juga beberapa contoh di sini ya. Ada challenge atau kalau lupa ya biasanya saya buka juga untuk mencoba ngecek pemahaman saya seberapa ini saya gitu, dengan beberapa modul yang ada di sini. Ya kalian bisa coba selesaikan itu ya. Kalau misalnya pusing ya ganti yang lain gitu. Ganti yang lain dan kalau misalnya kalian bisa selesaikan, kalian puas, ya, coba dicari tantangan yang lebih tinggi gitu. Sip. Terus oke, itu basic Python ya. Jadi kadang ada orang yang belajar Python baru seminggu tapi dia udah bisa bikin program yang cukup urgent yang waktu itu diinikan. Karena memang Python itu bahasa logik, bahasa logika. Saya jumpai ini kemarin di tim pengembang QGIS yang dari Indonesia, yang di timnya namanya tim Saturn ya, si pengembangnya dia mengumpulkan tim Saturn mengumpulkan tim, susah ya. Dia mengumpulkan developer dari Indonesia, beberapa orang untuk menjadi pengembang QGIS di perusahaannya namanya dulu namanya Linfinity, sekarang namanya Cartoza. Nah itu ada anak ITB waktu itu baru belajar Python dan belajar QGIS, ternyata dia bisa menyelesaikan satu challenge yang waktu itu kami juga bingung. Nah, kan artinya sebenarnya ini tinggal bahasa logika saja. Basic Python itu cukup mudah dipelajari. 1 hari kalian cukup bisa. Apakah googling ketika menemui error itu hal yang baik? Saya jawab, kalau kalian nggak pernah googling, ketika ketemu error, maka kalian bukan developer yang baik. Saya biasanya buka Telegram di sini. Kemarin saya baru baca sesuatu. Mana ya? Sorry ya kalau lompat-lompat, nggak apa-apa lah. Ini kuliah yang nggak pakai materi, kayak gini. Software developer itu adalah profesional Google searcher. Apa maksudnya? Apa yang membuat seorang software developer itu baik ya? Itu bukan karena pengalaman dia dalam ngoding. Salah satunya bukan karena pengalaman dia dalam ngoding, tapi karena dia bisa mencari dengan kata kunci yang pas di Google. Kadang-kadang kasusnya seperti itu. Nah, kalau kalian nggak pernah ngoding, itu artinya kalian terlalu mengandalkan diri sendiri mungkin ya. Nah, padahal mungkin orang lain di luar sana itu sudah pernah membuat apa yang kita ingin buat. Ya. Saya pernah sampaikan salah satu prinsip pemrograman, nggak tahu mungkin di kelas kalian atau adik kelas kalian, kayaknya saya ngajar prokom. Bukan kalian ya berarti. Yaitu apa? There's nothing new under the sun. Pasti udah ada orang lain yang pernah bikin. Jadi jangan stop untuk ngoding, jangan stop untuk googling ketika kalian menemui satu masalah. Pasti ada orang lain yang sudah menemukan masalah yang sama. Tinggal kalian telusuri jejaknya. Soft-file tentang Python maksudnya buku ya, yang tadi. Saya share aja nanti di grup ya, yang e-book tadi. Learning by doing, langsung mengerjakan proyek dalam belajar adalah hal yang sangat efektif. Tergantung. Kalau kalian nggak punya waktu, ya kayak saya benar-benar nggak punya waktu. Saya nyari proyek itu yang bisa menghasilkan duit terutama, dan yang memang sesuai dengan kira-kira ini. Jadi saya kasih tips ya. Ini juga yang saya sampaikan ke kakak angkatan kalian yang lulus dan kerja di bidang coding. Ketika dapat tawaran kerjaan, kemudian misalnya Mas atau Mbak, tolong dibuatin ini misalnya, buatkan website tentang gini. Meskipun kalian belum bisa, bilang aja iya. Meskipun kalian belum bisa, bilang aja iya, kemudian baru pelajari. Belajar.
Nah, itu akan sangat menantang. Saya jujur aja saya udah lupa cukup lama ya tentang programming PyQGIS, udah berapa puluh tahun. Nggak nyampe. Udah berapa tahun ya? Udah berapa tahun, dari 2013 saya terakhir ngoding. Kemudian kemarin dapat tantangan, bisa nggak bikin GeoKKB dipindah ke QGIS? Saya jawab iya. Itu bulan Januari lalu, kemudian sekarang udah hampir jadi. Jadi memang kadang-kadang kita harus dipaksa ya. Learning by doing itu istilahnya inilah. Biasanya ide-ide itu muncul pas kepepet ya kan. Gimana kalau kita dipepet terus biar idenya muncul terus. Tapi jangan. Ya, kalau kalian punya waktu, lebih enak kalau kalian belajar ngoding itu dari buku. Memang style belajar orang beda-beda. Style belajar orang itu bisa, inilah kalian lah yang bertugas untuk menemukan itu. Ada yang nyaman dengan belajar bareng-bareng misalnya, ada yang nyaman dengan belajar sendirian, ada yang dengerin murotal, ada yang dengerin ya pokoknya tiduran, ada yang nyoba gitu. Saya kalau mau ujian harus nyoba soal misalnya, ada yang kayak gitu. Semuanya beda-beda ya. Silakan kalian temukan style yang paling pas untuk kalian masing-masing, style yang paling pas dan yang kalian paling bisa di situ. Nah, kalau saya kebetulan seperti ini, nggak ada waktu ya, saya lompat-lompat dari satu hal ke hal yang lain. Ya, yang satu ngerjakan ini, satu ngerjakan itu. Kemudian dari situ saya belajar. Itu bukan cara belajar yang efektif sebenarnya, tapi paling nggak saya dapat sesuatu dari waktu yang sangat mepet ini. Anonimus. Iya, ingat. Sorry, terima kasih. BTW saya tahu ini. Yang nanya siapa? Ya, Reski tetangga saya dulu di Wisma MTI. Dulu di Pogung ada namanya Wisma Misfalah Thalabul Ilmi, dekat Masjid Siswa Graha yang sekarang. Kamu belajar ngaji di situ, baca kitab dan lain-lain. Tetangga kamar saya yang sekarang jadi Ustadz. Salam balik ya ke Reski. Oke, untuk kursus Python rekomendasi di mana? Kalau mau yang bahasa Inggris, ya, kalau kalian nggak masalah dengan bahasa Inggris, ada DataCamp. Ini cukup menarik ya, dan ya berbayar meskipun ada Start Learning for Free. Ini saya sarankan karena saya suka ininya, strukturnya. Jadi step by step, kemudian ada contoh-contoh yang cukup membantu. Coursera tentu saja ada banyak Coursera yang Introduction to Python Programming, yang dari basic sampai ini ini dari basic sampai yang cukup menantang. Tuh, ada di sini Python for Everybody, ini yang saya pernah ikuti meskipun nggak selesai waktu itu. Nah, ini cukup menarik. Jadi kalau kalian mau ada waktu, Coursera ini bisa. Kalau yang bahasa Indonesia itu ada Decoding, saya pernah ikut juga. Jadi jangan salah, saya juga ikut kursus Decoding. Ini bahasa Indonesia, bayar meskipun nggak mahal menurut saya ya. Dan dia sering ngasih bonus ya, dia sering ngasih apa istilahnya, promo ya, ada promo, ada ini. Saya nggak ngasih satu perusahaan tertentu, cuma cukup saya juga tertarik dengan ininya, cara belajarnya, kemudian materinya. Nah, dan ini cukup menarik. Ada Python, ada macam-macam. Kemudian ada Rakamin Academy, yang tadi saya bilang ada beberapa alumni yang saya kenal juga ikut ngambil di sini dan kemudian malah jadi ambasador. Jangan salah, banyak alumni kita yang juga belajar data science karena setelah lulus, karena ternyata ketemu dari kerjaannya. Mereka harus belajar tentang data science, ya dari mana lagi kalau nggak ikut kursus semacam ini. Dan ini anggap aja investasi. Kalau kalian bayar ya, kursus semacam ini bayar, kalian harus meluangkan waktu 2 jam mungkin atau 3 jam seminggu, tapi kalian nggak akan bolos. Beda dengan kuliah, kalian nggak merasa bayarkan kuliah. Jadi, wah ini saya udah bayar, masa saya nggak ikut? Nah, misalnya seperti itu. Jadi, ini contoh-contoh yang berbayar, dan kenapa berbayar? Karena dari situ ada struktur, kemudian ada instruktur ya, yang bisa kalian tanya kalau ada masalah. Ya, padahal kuliah kita sama aja ya kan. Kalian mau nanya juga saya jawab. Nah, ini kalau yang open ya bebas dan punya struktur juga, ada Kaggle. Di sini ada Python Exercises for Beginner, dan sebenarnya ada banyak yang lain ya, Khan Academy juga ada. Tapi saya sarankan Kaggle karena ini bukan hanya satu website untuk tutorial ya,
Tapi ini satu komunitas, ya, satu komunitas di mana nanti di sini ada courses ya, ada tutorial yang dibikin oleh orang juga, terutama Python. Kemudian kalian bisa menyelesaikan kompetisi dan dapat duit dari kompetisi ini. Dan kalau kita cari misalnya ya, Kaggle ini adalah tempat di mana perusahaan-perusahaan besar itu mencari solusi, ya, 3 tahun lalu misalnya dari ini, coba lihat hadiahnya, ya lumayan buat beli laptop baru. Airbus itu dapat tantangan dari real world kasusnya dia harus bisa mendeteksi kapal. Nah, maka dia lempar ke sini sebagai sebuah challenge. Dia biarkan komunitas ini untuk menyelesaikan. Kita lihat siapa pemenangnya. Oh ini ya, berdasarkan skor. Ini ternyata pemenangnya. Ada 2 orang ini anggota membernya. Ya. Mereka mensubmit kode mereka. Ya. Jangan dikira susah. Kalau kalian baca ternyata cuma kayak gitu doang. Nah, seperti itu, menyelesaikan ini dan dapat 60.000 US dollar. Lumayan. Dan ada banyak challenge lain ya. Dan ini adalah masalah geospasial ya kan. Gimana cara mendeteksi kapal dan masih banyak yang lain yang terkait dengan geospasial data science yang bisa kalian ikuti. Kalian bisa coba-coba ngikut di sini. Ini akan sangat menarik kalau kalian. Saya nggak ada waktu kalau mau ikut itu. Makanya saya sarankan kalian aja. Oke. Ya, betul. Kotak kode, sorry. Ya, itu juga bisa. Caranya, ini malah pertanyaannya nggak nyambung sama materi. Caranya konsisten belajar ngoding gimana ya Pak? Biasanya di awal-awal semangat. Di pertengahan mulai menurun. Bukan cuma ngoding, semuanya juga seperti itu. Biasa, kita manusia cepat bosan. Saya biar nggak bosan, ya saya paksa diri saya. Karena kadang gini, bagi sebagian orang coding itu pekerjaan. Bagi sebagian yang lain itu hobi, ya. Bagi yang lain itu adalah passion. Sama semuanya lah. Kalian baca buku, dulu saya suka baca buku, Pak. Sekarang lemes ya. Semuanya sama. Ya, temukan passion kalian, di mana kalian bisa tuangkan di situ. Syukur-syukur kalau kalian bisa kayak saya. Ini hobi sekaligus bisa nyari duit dari situ. Nah, untuk mahasiswa, mungkin yang bisa saya sarankan adalah cari proyek. Cari proyek. Ini kalau orientasinya duit. Cari proyek yang di situ kalian bisa memaksimalkan ini. Mau cari proyek gimana? Mendaftar proyek juga nggak diterima, ya nggak apa-apa, dicoba lagi. Masih ada banyak kesempatan. Jadi kalian ikut kakak angkatan ya atau ikut yang ini. Mungkin kalau di kita ya sayangnya kalau yang ngoding-ngoding ini cukup banyak yang nanya, biasanya ke saya, tapi saya susah sekali nyarikan orang yang bisa dan mau. Yang penting mau dulu, bisanya nanti, toh bisa diajari. Yang penting mau dulu. Jadi untuk menjaga semangat ini memang inilah mungkin sama seperti kata pepatah. Mending mulai dari yang kecil ya. Tapi konsisten ya. Mada wama wa ingkola. Kecil ya. Apa yang berlangsung lama tapi meskipun hanya sedikit. Jadi kadang saya misalnya ini saya ada beberapa kerjaan terkait ngoding. Ya udah sehari dikerjakan aja sedikit. Atau mungkin enggak terkait dengan materi, tapi saya nyari, ternyata komunitasnya seperti itu. Kalau kalian lihat Twitter saya, isinya Twitter saya atau di Telegram tadi, isinya semuanya tentang komunitas ngoding. Dapat, nah ini misalnya, ternyata si Philip, teman saya di Singapura, bisa bikin semacam ini, saya jadi tertantang, misalnya seperti itu. Ini memang cara menjaga passion itu macam-macam juga, tergantung dari kalian, gimana kalian bisa bikin kalian tetap excited, gimana kalian bisa bikin tetap excited. Jadi cara membangun excitement itu tergantung juga dari masing-masing orang. Kalau saya melihat berita-berita semacam ini, ya teman saya ini bukan teman saya, sebenarnya saya nggak kenal, tapi beliau ahlinya R, jadi saya follow alumni ITB yang bisa membuat semacam ini, saya jadi tertarik. Jadi kita bisa mengikuti inilah. Kemudian misalnya di Telegram saya ada grup semacam ini ya. Jadi saya yakin kalian juga ada yang ikut. Kemudian di QGIS Community. Nah ini orang-orang yang tadi saya sebutkan ya, Giovanni, Tim, Satan, Alexander. Ini ada di sini. Jadi kalau sambil baca seperti ini, kemudian kita jadi
Meskipun kita nggak ngoding, tapi ada sesuatu yang udah tersimpan. Oh, nanti nyarinya di sini. Oke. Apakah sebagai mahasiswa lah? Kenapa nggak boleh? Memang itu tugasnya dosen. Jadi kadang-kadang gini, dosen itu heran, kenapa kok mahasiswa tuh nggak pernah nanya? Biasanya kami ngasumsikan kalau kalian itu udah paham. Begitu nanti dikasih pas ujian ternyata nggak bisa. Wah, jadi ternyata ada miskomunikasi. Bukan hanya antara si A dan si B. Boleh silakan. Makanya saya selalu kasih nomor, kasih ini. Ada yang belum tahu nomor saya? Ya udahlah, kita di grup yang sama ya kan. Silakan kalian mau nanya apapun di luar jam kuliah, mau tengah malam pun kalau saya masih bisa melayani, saya akan layani. Ya mungkin saya nggak selalu langsung respon, tapi saya usahakan untuk selalu merespon. Maksudnya pas kalian nanya, mungkin pas saya nggak bisa, mungkin pas lagi nyetir atau pas lagi apa, nanti begitu bisa saya akan jawab. Dan saya senang sekali diskusi ya dengan mahasiswa yang tertarik bidang ini. Kenapa? Karena gini, bidang geospasial itu salah satu yang meledak luar biasa di luar. Begitu ada industri 4.0, ada analitik spasial, ada ya sekarang lihat aja LBS ya, Gojek, itu semua aplikasi spasial, location based service itu. Yang idenya sebenarnya teman-teman kita di dunia spasial mungkin udah mikirin dari dulu, gitu. Tapi karena nggak ada kemampuan, nggak punya logika pemrograman, ya nggak punya kemampuan ngoding, jadinya hanya tenggelam aja. Nah, ada peluang yang masih sangat besar di bidang ini yang menurut saya masih inilah, jangan meremehkan prediksi saya. Dulu saya memprediksi yang face recognition itu waktu saya pertama ngajar PCD, angkatannya Mbak Febri, angkatan berapa tahun lalu itu. Saya bilang waktu itu, ini nanti akan ada di semua HP kalian. Nah, waktu kami belajar PCD dengan Python, ya gimana cara mendeteksi muka. Sekarang ternyata beneran jadi sesuatu. Jadi saya lihat peluang yang luar biasa di bidang geospasial dan kalian perlu untuk paham tentang modding. Ya. Apapun yang nanti mau kalian fokuskan, mau GPS, mau hidro, mau foto, itu tetap kalian perlu belajar modding. Ya, silakan kalau kalian mau nanya. Dan kalau kalian lihat ini lowongan untuk dosen kita kemarin, ya apa spesifikasinya? Ya, geoinformatika, ya kan? Lulusan IT yang punya kemampuan untuk pengembangan open source. Jadi sangat spesifik dan langka orang semacam itu, langka sekali. Alumni kita saya bilang boleh nggak ada, mungkin sangat sedikit. Saya bisa hitung jari, satu jari tangan mungkin yang fokus di bidang itu. Dan makanya kita perlu membuka ini ya, membuka wawasan bahwa ternyata kalau nanti kalian pelajari Python ini ya dengan benar-benar ya sedikit sajalah itu terkait dengan bidang ilmu kita, wah ternyata banyak sekali yang bisa kita terapkan di situ. Makanya monggo. Saya tahu mungkin dosen nggak punya sangat banyak waktu, tapi silakan kalau kalian mau diskusi, dosen malah senang. Wah, ternyata ada yang tertarik. Gitu. Oke. Skripsi terkait programming. Karena kita belajar pemrograman spasial, mungkin bisa nyoba data science. Ya, ini belum ada setahu saya yang benar-benar fokus mengangkat data science. Data science itu apa ya? Nanti kita temukan di sini. Jadi kalau misalnya ini jadi kayak ya SFM. Istilah apa? Skripsi terkait programming kalau misalnya mau implementatif ke satu bidang, ya kalian temukan aja kalian suka ke lab apa, ke lab hidro kah atau ke lab GPS kah. Dulu saya skripsinya mau bidang GPS karena saya pengen ngoding tentang ini PPP, waktu itu namanya precise point positioning. Saya pengen dari GPS handheld itu bisa menemukan akurasi sampai submeter waktu itu. Kemudian nggak jadi karena Merapi meletus. Jadi saya ganti topik skripsi, saya ada proyek, udah ada data, udah ada hasil, ya daripada waktunya habis, akhirnya saya ngambil itu sebagai tema skripsi. Kalian temukan dulu passion kalian, karena skripsi itu harus passion. Temukan passion kalian mau bikin apa, kemudian cari tantangannya, cari gap-nya, pelajari kira-kira itu visible atau enggak. Konsultasikan dengan dosen kalau misalnya kalian pengen dapat sesuatu yang insight yang berbeda. Karena boleh jadi mahasiswa mungkin mikirnya, wah ini bisa ini jadi tema skripsi. Ternyata begitu dikomunikasikan dengan dosen, dosennya, wah ini sudah pernah dilakukan. Atau mungkin, oh ini nggak mungkin dilakukan. Nah ini terkait bagaimana membahas mengenai skripsi. Sistem pembelajaran seperti Code Academy kurang baik jika ingin ahli.
Code Academy sangat membatasi ilmu. Sebenarnya tidak ada media pembelajaran yang jelek, tergantung pembelajarnya. Karena tadi semua orang itu beda-beda. Ada yang cocok dengan media pembelajaran seperti ini. Ini terekam ya. Ada yang cocok dengan media pembelajaran semacam ini. Ada yang cocok dengan cara yang lain. Ada misalnya ada cerita, ada ulama yang cuma mengurung diri selama 1 bulan baca buku, ya semua buku terkait dengan satu masalah. Lulus dari 1 bulan, kemudian dia udah jadi orang yang sangat menguasai. Ada yang semacam itu. Ada yang kemudian melihat kasus dulu, menyelesaikan satu kasus, baru kemudian dia bisa mendapatkan satu masukan baru, ya, atau harus dituntun, ya, karena cara belajar orang beda-beda. Dan itu yang sebenarnya saya inikan juga ya di kurikulum yang baru ini, kalian punya kebebasan, ya. Sebenarnya memang sudah dari lama yang namanya student centered learning itu. Kalian punya kebebasan untuk menentukan sistem pembelajaran apa yang cocok buat kalian. Dosen nggak boleh maksa. Karena semua orang beda-beda. Ada yang mungkin cocok dengan Code Academy, ya, dengan cara semacam itu. Kalau menurut saya ya bebas-bebas saja ya. Kalau misalnya kita nggak cocok, toh kita punya opsi yang sekali lagi temukan passion ya. Kalau misalnya orang gali emas, itu yang dicari itu alur emasnya. Ya, begitu itu ketemu, nanti dia akan ketemu banyak sekali emas dari situ. Nah, sama. Kalian cari waktu-waktu di mana kalian bisa fokus, di mana kalian bisa belajar dengan tenang misalnya. Saya jam 1 malam, ya udah, ya, nanti berarti coba aja kira-kira pas jam segitu baca buku. Atau mungkin nyoba ngapain. Saya cocoknya caranya seperti ini, ya, baca buku sambil nyanyi-nyanyi misalnya. Monggo aja, terkait dengan gimana caranya kalian bisa enjoy. Kalian bisa enjoy. Karena belajar itu susah. Nggak ada yang bilang belajar itu harus dibikin enak. Nggak, belajar itu susah. Makanya ada orang bilang, salah seorang ulama bilang kalau kalian nggak tahan dengan susahnya belajar, lelahnya belajar, maka kalian harus siap dengan menerima kebodohan. Belajar itu nggak ada yang enak. Belajar itu susah. Tinggal kalian cari mana yang menurut kalian bisa membangkitkan passion. Nah, itu menurut saya. Kalau mau belajar dibikin metode apapun yang dibikin enak, ya nggak akan ketemu. Karena semua orang beda-beda. PowerPoint-nya, ya, sorry, memang belum saya share, baru dibikin. Nanti saya share insya Allah ke Elok. Rekaman kuliah kita isinya beginian doang, masa mau di-share. Ya terserah, nanti kalau mau di-share ya saya share. Gabung PPIDS. Zaman saya PPIDS yang sekarang berbeda dengan yang dulu ya. PPIDS yang dulu itu benar-benar masih bangun dari nol ya. Benar-benar dulu dari proyek ya, banyak dosen yang terlibat, kemudian ya benar-benar kayak komunitas gitu. Ya, kalau sekarang PPDS hanya organisasi kalau menurut saya. Jadi di luar PPDS pun teman-teman masih bisa nyari dosen-dosen yang banyak punya proyekan gitu. Silakan kalian deketin. Kalau yang PPDS ya mungkin sekarang yang megang Pak Heri. Kalau mau gabung PPDS tanya Pak Heri. Cara mencari proyek dari dosen selain melakukan pendekatan, walah. Apakah ada organisasi perkumpulan tertentu atau website UGM? Saya kurang tahu kalau website UGM khusus tentang ini ya. UGM ada, misalnya ada apa yang kemarin saya share di IG saya, Google Sandi kayak tahu, DSC. Developer Student Club. Nah, di UGM ada ini. Nah, ini di coding nih yang tadi saya sebutkan. Developer Student Club. Isinya pemrogram, coding-coding dari berbagai fakultas. Ngumpul di sini bikin sesuatu. Kayaknya ada yang ikut ya. Sandi ikut nggak? Tidak, Pak. Oh, enggak toh. Siapa ya yang ikut kemarin? Kayaknya ada yang ikut ini. Jadi mungkin di UGM ada ini. Kemudian ada mungkin sebenarnya ini pintu gerbangnya sebenarnya di dosen. Dosen itu punya banyak kenalan, banyak alumni kalian yang misalnya saya tahu si Novi misalnya kerja di Gojek, kemudian Faisal kerja di salah satu NGO internasional, Ivan misalnya kerja di perusahaan multinasional, Nuri misalnya kerja di pengembang website game, nah, misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin memang paling enak ya nanyanya ke dosen. Selain melakukan pendekatan, salah satunya kalian ikut komunitas. Jadi zaman saya kuliah saya itu jarang sekali di kampus.
Ya, selesai kuliah itu saya lepas nggak tahu kemana, nyari komunitas ya. Dulu di BEM, kemudian di luar ya juga di dekat kos-kosan, kemudian di Maskam. Nah, saya dulu juga di Maskam. Dari situ sebenarnya saya dapat banyak koneksi dan banyak kenalan dan pengalaman. Jadi organisasi penting juga. Yang sebenarnya nggak terkait dengan bidang saya, dengan bidang kita geodesi. Tapi begitu mereka butuh sesuatu tentang data spasial, kita bisa tawarkan. Wah, ini ternyata butuh peta persebaran TPA dekat Maskam. Wah, oke, kita bikinin. Nah, dari situ kemudian orang kenal bahwa kita bisa bikin, dan kemudian saya dapat proyek. Ternyata memang caranya macam-macam. Kemudian dari Telegram, kemudian dari komunitas-komunitas pemrograman. Mungkin kita pasif aja, itu pertama kita dengerin aja. Tapi nanti lama-lama kalau kita punya masalah, wah, kita tahu nanyanya ke siapa. Kemudian atau misalnya kalau kita sering jawab, ya, nah, kita sering jawab di jis.id, adminnya saya. Iya. Wah, BTW ini udah lama nggak update. Nih, jis.id. Ini juga banyak yang komunitas teman-teman saya yang ini Pak Bramantio ini di PU ya, Pak Firman di Undip. Ya, ini dari komunitas-komunitas semacam ini kemudian nanti bisa dapat, kalau yang dicari proyek bisa dapat proyek gitu. Ya itu, intinya banyak jalan menuju rumah, tapi kalau misalnya kalian bisa deketi dosen itu akan sangat baik. Oke, kemudian terima kasih, ya sama-sama. Saya malah lebih senang kalau kita diskusi semacam ini, kalian speak up gitu, meskipun anonimus. Meskipun anonimus, kita bisa dapat banyak, saya bisa dapat suara kalian, dan kita bisa diskusi ya cukup panjang lah gitu, terkait dengan unek-unek kalian sebenarnya apa ya. Jadi mungkin nanti kuliah-kuliah ke depan saya usahakan akan mengundang teman-teman alumni yang tadi yang saya bicarakan, dan saya siapkan modul yang kalian bisa ikuti. Nanti kalau ada kesulitan ya pesan saya jangan cuma dipendem pas kuliah. Kapanpun kalian mau kontak saya nanya silahkan, nggak usah nunggu. Mungkin inilah bedakan ya antara kalian interaksi dengan saya misalnya atau dosen-dosen yang masih muda dengan yang sepuh, ya, dengan yang senior-senior. Kalau yang senior-senior ya due respect lah, kalian harus menjaga waktu mereka dan lain-lainnya. Kalau yang masih muda-muda kalian mau nanya silahkan aja, kami mah bebas. Toh kita seumuran lah. Kalau saya sedang membina, kalau membina mungkin ya gimana ya? Tadi ada ya misalnya di jis.id itu komunitas JIS Indonesia. Kebetulan saya admin. Cuma itu pun karena teman-teman saya juga adminnya. Jadi dulu ada satu komunitas JIS yang kecil di Jogja dan Jakarta. Dari tadi Pak Bramantio, kemudian yang Mas Yantisa ya mungkin pernah kenal. Kemudian Iknaul, ya itu teman-teman saya juga. Awalnya kenal dari mana ya? Dari lomba, dari apa gitu. Dari event bareng. Kemudian dari Inasef, waktu itu ada namanya Inasef, kami bikin bareng-bareng. Nah, dari situ kemudian meluas jadi semacam ini. Jadi membernya udah sangat banyak itu jis.id. Nah, kemudian sekarang kami bikin yang namanya OSGeo Indonesia, ya Open Source Geospatial Indonesia, untuk fokus ke bidang pengembangan open source, termasuk UGIS dan kawan-kawannya. Nah, kalau kalian tertarik ya, ini sebenarnya sekarang masih dorman ya. Dulu kita tahun lalu sempat kita buat satu pertemuan, tapi dimulai dari QGIS ID. Kalau kalian pernah dengar QGIS ID, QGIS ID itu QGIS Indonesia yang di situ saya juga jadi ini. Dulu saya sempat bina komunitas JIS di Indonesia di tahun 2012 ya. Kemudian sekarang diminta lagi. Tapi kalau membina itu artinya ya rutin apa itu enggak. Sayangnya saya cuma bantu pas dibutuhkan aja. Kalau pas diminta ya udah nanti saya bantu. Markasnya di Jogja BTW. Jadi teman-teman Jogja banyak yang terlibat di situ, terutama dari geografi. Ya. Kita harus siap open dan siap terbuka dengan apapun. Nanti di kerjaan kita akan dapat banyak manfaat dari semacam. Kemudian apa yang membedakan secara signifikan dari bahasa pemrograman C++ yang sebelumnya dengan Python dalam konteks di lingkup geodesi? Nggak ada satupun aplikasi dari Borland C++ yang dipakai selama 10 tahun terakhir untuk skripsi.
Borderline C++ sudah mati dari zaman kapan. Jadi pemrograman C++ yang kalian pelajari di pemrograman komputer itu bukan C++ yang sekarang dipakai di komunitas di seluruh dunia. Jadi kita lihat ya, versi C++ terbaru adalah C++ 17. Borderline C++ itu versi berapa? Ada yang tahu? -3. Versi -3. Kenapa saya bilang -3? Karena itu belum standar. Borderline C++ itu dibuat untuk perusahaan Borderline, oleh perusahaan Borderline dengan bahasa mereka sendiri, ya, dengan bahasa mereka sendiri, bukan bahasa ISO, ya, bukan bahasa ISO. Jadi 3 tahun setelah Borderline C++ itu mati, tahun 95, kemudian baru muncul ISO C++. Ini yang saya protes habis-habisan ke mata kuliah pemrograman komputer. Yang baru sekarang ini saya berhasil masukin Python ke mata kuliah pemrograman komputer. Jadi C++ yang kalian pelajari itu bukan C++ yang sebenarnya. C++ yang sebenarnya itu ininya berbeda, sintaksnya berbeda. Kalau nanti kalian punya waktu silakan dicari. Nah, apa perbedaannya ya dengan Python? Apa bedanya dengan bahasa Python? Tadi bahasa Python itu bahasa lem. Bahasa Python itu bahasa lem, bahasa yang bisa dipakai untuk macam-macam. Kalau misalnya kalian pakai C++, ya sekarang ya, misalnya kalian ngoding C++ dengan benar ya, dengan benar dalam tanda kutip, kalian bisa bikin program semacam QGIS. Ini dulu Gary Sherman, ya si mbahnya QGIS, bikin QGIS dari C++. Ya, bukan C++ yang itu ya, C++ versi 11 waktu itu dipakai untuk bikin QGIS ini. Tuh. Nah, bukan yang Borderline, jelas Borderline itu nggak ganggu. Kok ya saya ono sing. Sorry. Jadi bedanya signifikan sekali. Python ini bahasa modern. Yang kalian pelajari di C++ itu bahasa yang sudah punah. Kayak kalian belajar bahasa dinosaurus, nggak ada gunanya. Itu menurut saya, jujur aja. Saya selama bertahun-tahun, cuma jawabannya sama. Kalau kamu mau ngajar ya silahkan, saya mau. Ini nggak pernah dikasih kesempatan. Oke lah, jadi perbedaannya itu kemudian gini, bukan berarti C++ itu nggak berguna. Jadi C++ itu adalah bahasa yang paling cepat, saat ini. Jadi dari sisi speed, kalau kalian bikin coding ya, di modul saya sebutkan itu Python adalah bahasa yang lambat, bahasa yang paling lambat dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, dibandingkan dengan bahasa C++ terutama ya, yang compile. Kenapa lambat? Karena dia banyak menggunakan bahasa yang terinterpretasi. Terinterpretasi itu artinya antara Python dengan komputer itu ada penerjemah, ada middleman di situ, ada interpreter, ada orang yang menerjemahkan bahasanya. Sehingga kita ngomong bahasa manusia diterjemahkan oleh si orang itu ya, orang itulah. Kemudian dia baru ngomong bahasa mesin. Sedangkan C++ itu penerjemahnya orang natif gitu, orang dengan bahasa yang sudah paham dengan bahasa mesin. Kalian nulis bahasa C++, mesin langsung paham. Nah, sehingga compile C++ itu lebih cepat. Tentu bukan Borderline C++. Ya, sekali lagi, ketika saya bilang C++ di modul ini, saya sama sekali nggak maksud Borderline C++. Kalian terjebak ke lubang yang salah kalau kalian belajar C++. Jadi perbedaannya cukup signifikan dari sisi sintaks. Tetapi gini, semua bahasa pemrograman punya struktur yang sama. Jadi saya sering ditanya nih, kalau saya pengen menguasai banyak bahasa pemrograman, apa yang harus dilakukan? Ya, jawabannya sama. Kuasai satu bahasa pemrograman dulu sampai kalian benar-benar paham ins and outs-nya. Ya. Kalian paham, oh ternyata looping-nya seperti ini. Gitu. Jangan hafalin sintaks. Kalau salah besar kalau kalian belajar pemrograman ngapalin sintaks. Oh kalau ini salah titik koma, ya salah. Ya, buktinya C++ saja apa? Ketika kita ngoding beneran, ya ada salah, itu akan dikoreksi oleh IDE kita. Gitu. Nggak masalah. Yang harus kalian pelajari adalah logiknya. Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini if? Kenapa ini is not known? Enaknya bahasa Python itu kayak gini. If title is not known. Coba kalau C++ kayak gimana? Nah, maka seperti itu. Jangan belajar sintaks. Belajarlah logik. Dari satu bahasa pemrograman, maka kalian akan bisa lompat-lompat ke bahasa macam-macam. Ya. Saya sekarang sedang mengerjakan ini Python, kemudian ada Python yang lain yang untuk desktop, ada JavaScript ya, untuk antarmuka. Beda semua bahasanya, tapi konsepnya sama. Dan tadi jangan merasa kalian gagal ketika kalian googling. Bahkan developer yang paling pengalaman sekalipun dia pasti
ketika ketemu masalah lupa itu wajar. Wah, saya lupa gimana caranya melakukan list comprehension di Python. Cara motong kalau saya pengen dapat satu indeks kedua itu gimana caranya? Nah, googling aja. Gitu. Nah, skill kalian googling itu menentukan skill kalian untuk menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan masalah itu adalah skill coding. Jadi skill googling sama dengan skill coding. Gitulah. Ini jangan. Ya, kita udah sejam lebih. Ya, ini saya diingatkan waktunya udah habis. Tetap jaga kesehatan sama-sama. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Saya senang kalau diskusi semacam ini sebenarnya biasanya kita lakukan di kelas ya, di ruangan saya atau di lab atau di mana. Cuma karena sekarang online ya udah. Kita harus take advantage of every situation. Kita harus bisa untuk mengambil keuntungan dari segala hal. Kalau misalnya kalian terbebani dengan kuliah online, ya nggak apa-apa, itu memang sesuatu yang harus kita terima sekarang. Tapi jangan khawatir, dosen juga sama. Kita tetap harus stay positif. Kalian cari peluang. Kira-kira dengan kuliah online ini apa sih yang bisa kita dapatkan ya selain kuliah ya, selain materi kuliah. Ini justru peluang yang besar untuk dapat yang tadi. Misalnya kalian nyari bidang ilmu yang nggak dipelajari di kampus. Saya biasanya seperti itu. Saya anti mainstream. Nyari kampus ya. Teman-teman pada masuk informatika ITS. Hampir semua teman saya yang di Tokyo itu masuk ke situ. Ada yang ke ITB, ada yang ke Singapura. Saya satu-satunya ngambil geodesi UGM. Ya, karena memang bapak saya sendiri juga surveyor, meskipun nggak kuliah. Jadi dari sini inilah dalam situasi yang paling nggak enak sekalipun kita selalu punya peluang untuk memanfaatkan sesuatu dari situ. Ya, mudah-mudahan ini kondisi pandemi, mungkin ada keluarga kita atau ada teman kita yang sakit atau mungkin ya meninggal gitu ya. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan, dan mudah-mudahan teman-teman juga selalu sehat. Dan jangan capek untuk belajar. Jangan capek untuk belajar. Education is not something you can finish. Kita nggak akan selesai untuk belajar. Lain nambah terus ya, kapan selesai? Education is not something you can finish. Tetap belajar terus. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dunia ini dan sangat menarik. Bukan hanya bidang kita lah, banyak macam-macam. Buka pikiran kalian, pelajari segala hal. Kalian akan bisa temukan bahwa wah ternyata kayaknya nggak cukup waktu saya untuk mengajari banyak hal. Oke, banyak sekali. Pak, kalau menggunakan base virtual environment, apa tidak bisa modul-modul Python? Bisa. Ini juga kan saya di base ya misalnya. Tadi malah saya mau nunjukin Jupyter Lab malah nggak jadi kan. Base itu asar ini. Sorry. Base ini virtual environment bawaannya Conda gitu. Bawaannya si Conda. Tiap kita install Conda pasti di situ ada base. Nah, apakah nggak bisa diinstal? Bisa aja, wong dia sama-sama virtual environment. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dia proyek yang berbeda. Coba kita lihat. Saya ada proyek bikin Citaru ini di Pemkot Jogja. Citaru ini isinya Django, namanya Django ini untuk WebJS. Maka saya bikin environment baru untuk Citaru ini, namanya Django ENV. Ya, kemudian misalnya saya punya proyek lain yang pakai PyQGIS misalnya, maka saya bikin ENV PyQGIS. Kenapa begitu? Nah, itu hanya sekedar untuk memisahkan ya antar modul-modul yang saling terkait di si environment itu. Jadi misalnya di Django ENV ini ada modul untuk keperluan misalnya JDAL, misalnya ada GDAL di Django ENV. Kemudian di sini yang Python 38 saya install juga. Lah kenapa nggak dibikin jadi satu aja? Karena boleh jadi ya, si GDAL yang di sini dengan GDAL yang di sini di Python 38 itu ketemu dengan pasangannya yang lain, yang ternyata mereka nggak cocok dengan satu sama lain di versi itu. Nah, untuk menghindarkan hal itu, kita isolasi, kita bikin satu ruang, satu rumah, di mana tiap project itu biar ngomong dengan modul-modulnya masing-masing, itu nggak saling campur satu dengan yang lain. Nah, ini akan menghindarkan komputer kalian dari error. Kalau yang pernah ketemu errornya itu kayak gini, ketika kalian buka ArcGIS Desktop misalnya, tahu-tahu toolbox-nya hilang semua. Toolbox-nya hilang semua, nggak bisa dibuka. Atau QGIS kemudian processing toolbox-nya hilang. Kenapa seperti itu? Nah, itu artinya environment di komputer kalian yang membuka Python itu terpolusi.
ya, tercemar dengan modul yang mungkin saling tidak kompatibel. Karena modul Python itu saking banyaknya ya, bangunannya itu ada ribuan modul yang kita nggak bisa ngelacak satu persatu semuanya ini butuh apa, ini buat apa, semuanya di handle oleh Python sendiri. Maka ya udah kita bikinkan aja ruang sendiri untuk tiap project ya, untuk tiap project, di mana di situ kita bisa pasang modul-modul yang kita inginkan, bereksperimen kalau misalnya ada yang gagal tanpa harus merusak semuanya. Base ini pun nggak masalah, kalau mau kita rusak kita tinggal bikin baru aja, nggak ada constraint kalau ini harus. Cuma base ini memudahkan kalau ada satu modul yang kita install bareng-bareng, misalnya Kidal tadi. Nah, kalau Kidal jangan, misalnya ada modul apa yang kita sering pakai ya, SciPy misalnya atau NumPy, nah, kita bisa install di situ. Meskipun kita tetap harus install di virtual environment kita sendiri. Paham ya? Oke. Plugin buat developer di Google Chrome. Maksudnya bikin aplikasi di Google Chrome ya. Bikin aplikasi di Google Chrome. Ini kalau dari cara bikinnya saya nggak paham, jujur saya nggak tahu gimana cara bikin aplikasi di Google Chrome. Mungkin kalian bisa searching ya. Kalau plugin aku nggak paham maksudnya apa ya. Maksudnya mau bikin plugin di Google Chrome ya silakan, idenya banyak, tapi kalau cara bikinnya jujur saya nggak paham. Nanti kalau kalian nemu caranya silakan share ke saya, kita bisa diskusi. Program yang sudah saya invent, wah ini nantang. Ya, saya pertama ngoding Python itu sewaktu tim Saturn datang ke Indonesia tahun 2012. Waktu itu bikin ini. Jadi tim Saturn itu nyari orang Indonesia waktu itu ya, Inasif. Waktu itu nyari orang Indonesia untuk bantu dia dapat hibah dari namanya AIFDR, Indonesia baru Merapi meletus dan bencana macam-macam waktu itu tahun 2011-2010 ya. Nah, dia nyari orang untuk membantu dia, orang lokal. Ini orangnya namanya Tim Saturn. Kalau kalian nyari di sini, dia adalah mbahnya QGIS sekarang. Dia salah seorang istilahnya adalah PSG, steering committee dari QGIS saat ini. Nah, datang ke Indonesia nanya nyari orang untuk bikin itu. Dia datang ke kampus ngontak Pak Trias. Ya Pak Trias, waktu itu saya bantu Pak Trias juga untuk di proyek itu. Kemudian kita sempat satu forum, satu workshop sebentar. Kemudian saya diminta bantu bikin ini. Kalau dicari ada nama saya enggak? Ada di bawah. Gitu. Jadi waktu itu sempat bantu bikin Inasif. Meskipun ini tim, jadi ada banyak orang, termasuk yang sekarang bantu saya, ya, Suni, ya, Yantisa, Akbar, Riangga. Mungkin kalian akan kenal orang-orang ini, Emir yang sekarang di Jerman. Jadi ini orang-orang yang ya top lah. Yang waktu itu dibangun oleh si tim Saturn untuk bikin. Nah, saya salah satunya bantu ini. Waktu itu. Hanya bantu, hanya sedikit. Jadi nggak bisa dibilang developer full. Kemudian QGIS juga saya bantu untuk bikin beberapa dokumentasi. Jadi kalau kalian lihat di QGIS bahasa Indonesia, ini saya harus buka rahasia nih. About, kemudian ada translator bahasa Indonesia. Nah itu sebenarnya saya, bukan Pak Trias. Tapi yang tercatat namanya Pak Trias, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus yang sekarang sedang saya kembangkan ini GKKP. Jadi ada beberapa tool yang lain yang kecil-kecil yang nggak usah disebut. Lihat aja di GitHub saya. Saya lebih banyak fokus ke JavaScript daripada Python. Jadi kalau kalian nyari jejak saya di Python nggak ketemu. JavaScript ya tadi salah satunya Starling yang saya pakai untuk beberapa project. Jadi sekali bikin ya dipakai untuk project yang berbeda. Oh gitu. Oke. Plugin untuk developer di Google Chrome. Saya pakai biasanya ini course namanya. Tapi tergantung sih kalau mau bikinnya untuk web development. Sekarang saya malah jarang pakai yang ada di Chrome. Paling ini saya pakai VPN untuk buka Reddit dan Stack Overflow karena beberapa menu yang ada di situ nggak bisa dibuka kan. Udah sisanya semuanya adalah plugin di sini. Jadi misalnya saya mau melakukan yang namanya REST request ya. Kalau pengen tahu salah satu yang paling berguna nanti namanya adalah Postman ini pluginnya. Sorry, saya harus segera menjemput istri kayaknya.
ini Postman ini dulu pluginnya Chrome tapi sekarang terpisah dan itu pun sudah bisa digantikan di VS Code. Sekarang ada plugin-plugin yang berguna semacam ini. Jadi saran saya kalau pengembangan mungkin fokus ke satu IDE, di situ ada banyak plugin yang bisa kita pakai. Ada ini juga nanti bisa bikin server sendiri. Jadi ada plugin untuk HTTP server. Silakan tingkatkan skill kalian ya dari hal-hal yang kecil-kecil. Kemudian nanti dari yang kecil-kecil itu akan ketemu gunanya. Mungkin kalian belum ketemu ininya sekarang, tapi begitu kalian lulus, kemudian ketemu dunia kerja, kalian akan banyak jumpai bahwa wah ternyata dulu saya pernah belajar yang kayak gini kecil-kecil ternyata berguna juga. Nah misalnya begitu. Sip, nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah. Tadi error-error yang lain nanti silakan ditanyakan di grup, nggak apa-apa. Di grup aja, atau kalau mau PM ya PM aja. Saya akan coba jawab sebisanya. Oke, itu ya. Slide nanti akan saya share. Kemudian mudah-mudahan, iya, yang belum bisa absen tadi, B. Ada yang masih belum bisa absen? Saya absenkan lagi. Kasihan istri saya nungguin. Wah, sedang terjadi galak. Ya, yang ini aja deh, yang iso. C. Ya, kalau ada yang masih belum bisa absen nanti kontak saya ya. Saya absenkan di semester. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bukan nggak ada. Saya kira cukup ya, saya nggak lihat lagi slide-nya. Jadi kalau kalian nanya mungkin nggak saya jawab. Silakan nanti nanya langsung ke WA. Kalian juga semua tahu nomor saya atau email. Ya atau yang lain boleh Telegram, monggo, IG. Silakan kalau ada pertanyaan dan ada yang mau didiskusikan monggo. Dan saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Mohon maaf ini molor sekali. Mudah-mudahan dari modul yang saya berikan bisa teman-teman ikuti sampai jadi ya. Dan minggu depan kita akan masuk ke materi mengenai geospatial data format ya dengan GIDAL dan UGR. Satu basic yang menurut saya juga hilang di kita di geodesi tentang format data spasial. Oke, saya cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Stop dulu recording.